Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri dengan NIM 252015015032 dengan program studi Magister Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Adapun judul topik yang saya ambil pada video kali ini yaitu pemanfaatan Learning Management System atau LMS dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran digital dengan mata kuliah Sistem Inovasi dan Teknologi Pembelajaran dengan dosen pengapu Associated Profesor Dr. Sri Rahayu, SPD, ME. Pemanfaat Learning Management System atau LMS dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran digital. Latar belakang ada 4. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara proses pembelajaran dilaksanakan. Yang kedua, pembelajaran tidak lagi berbatas pada ruang kelas dan waktu tertentu. Yang ketiga, Learning Management System atau LMS menjadi salah satu inovasi teknologi yang mendukung pembelajaran digital. Learning Management System atau LMS membantu guru dan peserta didik dalam mengelola, mengakses, dan mengevaluasi pembelajaran secara lebih efektif. Pengertian Learning Management System adalah perangkat lunak atau platform digital yang digunakan untuk mengelola, mendokumentasi, menyampaikan, memantau, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara daring. Fungsi utama Learning Management System atau LMS yang pertama, menyediakan materi pembelajaran. Yang kedua, mengelola tugas dan ujian. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi guru dan siswa. Yang keempat, menyimpan data hasil belajar. Yang kelima, memantau perkembangan peserta didik. Adapun karakteristik Learning Management System atau LMS. Yang pertama, berbasis internet. Yang kedua, mudah diakses kapan saja. Yang tiga, mendukung pembelajaran sinkron dan asinkron. Contoh penerapan Learning Management System atau LMS di sekolah. Yang pertama, Classroom. Google Classroom digunakan 1. Distribusi materi dan tugas, komunikasi antara guru dan siswa. Canva, yang kedua ada Canva, pembelajaran interaktif dan kolaboratif yang dikembangkan dalam bentuk kuis dan pembelajaran interaktif. Adapun implementasi nyata, pemanfaat penggunaan Learning Management System atau LMS, yang pertama bagi guru, yang pertama memudahkan pengelolaan kelas, yang kedua menghemat waktu administrasi, yang ketiga memantau perkembangan siswa secara real time. Sementara bagi peserta didik, belajar kapan saja dan di mana saja. Kedua, akses materi lebih mudah. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian belajar. Adapun bagi institusi pendidikan, yang pertama, efisiensi biaya operasional. Yang kedua, penyimpanan data lebih terorganisir. Yang ketiga, mendukung transformasi digital pendidikan. Dampak positif LMS terhadap aktivitas pembelajaran. Yang pertama, dampak positif meningkatkan fleksibilitas pembelajaran. Yang kedua, memperluas akses pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan interaksi melalui forum diskusi. Yang keempat, memudahkan evaluasi dan umpan balik. Yang kelima, mendorong pembelajaran berbasis data. Adapun hasil yang diharapkan, yang pertama,
peningkatan motivasi belajar, peningkatan hasil belajar siswa, pengembangan keterampilan digital. Adapun tantangan dan risiko penggunaan LMS, yang pertama, tantangannya yang pertama, keterbatasan akses internet. Misalnya, apabila di sekolah tersebut tidak ada internet, terutama sekolah-sekolah yang masih berada di daerah 3T. Kalau di Kabupaten Sumbawa, daerah 3T tidak ada lagi. Yang kedua, kurangnya literasi digital guru dan siswa. Yang dimaksud dengan kurangnya digitalisasi guru, yang pertama, banyak guru-guru yang menguasai digital, terutama dalam penggunaan papan interaktif. Sementara untuk siswanya, yang pertama, kurangnya informasi yang dihadapkan dari digital atau pembelajaran papan digital interaktif. Yang ketiga, infrastruktur teknologi yang belum merata. Adapun risiko untuk Learning Management System atau LMS. Yang pertama, tergantungan pada teknologi. Yang kedua, gangguan teknisi sistem. Yang ketiga, menurunnya interaksi sosial secara berlangsung. Dampak jika tidak diatasi. Yang pertama, kesenjangan digital. Yang kedua, penurunan efektivitas pembelajaran. Adapun strategi pemanfaatan Learning Management System atau LMS yang efektif. Yang pertama, strategi bagi guru. Strategi bagi guru ada 3, mencangkup 1, mendesain materi yang menarik dan interaktif. Yang kedua, menggunakan video, kuis, dan diskusi online. Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap secara rutin. Adapun strategi bagi sekolah. Yang pertama, menyediakan pelatihan penggunaan Learning Management System atau LMS. Kedua, meningkatkan infrastruktur internet. Yang ketiga, menyusun kebijakan keamanan data. Strategi bagi siswa. Yang pertama, mengembangkan keterampilan digital. Di mana pengembangan keterampilan digital ini, misalnya di sekolah-sekolah terdapat adanya papan interaktif yang digunakan oleh guru maupun siswa untuk pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang kedua, mengatur waktu belajar secara mandiri, seperti yang ada di classroom. Kita bisa mengatur dan jadwal-jadwal pembelajaran yang kita beri secara mandiri. Ketiga, aktif berpartisipasi dalam diskusi online. Prediksi masa depan. Pembelajaran dengan Learning Management System atau LMS. Yang pertama, tren masa depan. Tren masa depan yang pertama, integrasi kecerdasan buatan atau AI. Termasuk dalam 1, pembelajaran yang lebih profesional. Yang kedua, learning analytics. Analisis data untuk meningkati hasil belajar. Yang ketiga, virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Di sini pengalaman belajar lebih interaktif. Yang keempat, ada yang maksud dengan mobile learning. Pembelajaran melalui smartphone. Melalui pembelajaran smartphone ini, anak-anak bisa mengakses materi pembelajaran yang dikasih oleh guru di dalam kelas, seperti penggunaan Google Classroom untuk pembelajaran, baik itu kuis maupun soal ulangan. Ada yang maksud dengan hybrid learning. Hybrid learning ada beberapa, 1, kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring, seperti menggunakan Google Classroom di dalam kelas pada saat COVID-19. Prediksi.
learning management system akan berkembang menjadi ekosistem pembelajaran cerdas yang mampu menyesuaikan kebutuhan setiap peserta didik secara otomatis. Jadi, pembelajaran learning management system ini merupakan pembelajaran yang dapat mencerdaskan, yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di dalam kelas, sehingga hasil ujian, kuis, dan berbagai mata pelajaran dapat ditingkatkan. Adapun kesimpulannya, learning management system merupakan inovasi penting dalam pembelajaran digital. Yang kedua, learning management system meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui fleksibilitas, aksesibilitas, dan efisiensi. Tantangan utama meliputi instruktur literasi digital. Nah, di sini literasi digital banyaknya para bapak ibu guru yang ada di sekolah masih kurang terhadap literasi digital. Begitu juga dengan anak-anak. Ada dimaksud dengan keamanan data. Yang keempat, pemanfaatan yang optimal memerlukan dukungan guru, siswa, dan institusi pendidikan. Di masa depan, Learning Management System atau LMS akan semakin terintegrasi dengan AI, analitik data, dan teknologi imersif. Pesan penutup, teknologi tidak menggantikan guru, tetapi membantu guru menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan bermakna. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.